Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonard Liu dan saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman yaitu mengenai kelompok sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena tidak bisa hidup sendiri, manusia akhirnya melakukan suatu proses interaksi sosial terhadap manusia-manusia lainnya. Dilansir dari buku kajian-kajian ilmu sosiologi tahun 2019, karya Sri Muhammad Kusumantoro, kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang mempunyai kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Setiap anggota kelompok sosial saling memperhatikan dan berhubungan satu sama lain. Satu hal yang perlu dipahami yaitu tidak semua kumpulan individu bisa diartikan sebagai kelompok sosial. Kumpulan beberapa individu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memenuhi beberapa syarat. Dalam buku pengantar sosiologi tahun 2014 karya Nurani Suyokomukti dijelaskan mengenai beberapa syarat tersebut, yaitu 1. Adanya kesadaran dari anggota bahwa ia merupakan bagian kelompok tempat ia bersama. Kedua, ada hubungan timbal balik antara individu-individu yang menjadi bagian kelompok. Ketiga, faktor yang dimiliki secara bersama oleh individu-individu anggota kelompok yang menjadi pengikat antara mereka. Faktor ini bisa berupa pasangan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai, ideologi, norma, tujuan, maupun orang yang dianggap mampu menyatukan. Dan yang terakhir yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan dalam kelompok sosial tentunya mempunyai suatu faktor yang dapat menunjang perkembangan dari kelompok sosial tersebut, mulai dari faktor pembentuk kelompok sosial serta faktor pendorong. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu faktor pembentuk kelompok sosial. Dalam buku Ensiklopedia Sosiologi, Kelompok Sosial tahun 2018 karya Johan, Hesti, Gita, dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa ada dua faktor yang membentuk kelompok sosial, yaitu faktor kedekatan serta faktor kesamaan. Faktor kedekatan bermacam-macam, bisa berupa kedekatan geografis tempat tinggal, kedekatan geografis dasar daerah, dan lain-lain. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, maka akan semakin besar kemungkinan mereka untuk saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Kedekatan fisik membuat peluang interaksi dan melakukan kegiatan bersama menjadi meningkat. Situasi tersebutlah yang melatar belakangi terbentuknya kelompok sosial. Selain itu, kedekatan geografi daerah juga mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial. Ketika seseorang sedang merantau dan bertemu dengan orang lain daerah yang sama, ia akan merasa mempunyai ikatan batin meskipun semula belum saling mengenal. Dan yang berikut yaitu faktor kesamaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang lebih senang berhubungan dengan orang lain yang mempunyai kesamaan dengan dirinya. Kesamaan tersebut bisa berupa kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat, intelijensi, atau karakter personal, dan lain sebagainya. Faktor kesamaan inilah yang akhirnya melatar belakangi terbentuknya kelompok sosial. Selain karena ada beberapa faktor di atas, kelompok sosial juga terbentuk karena adanya dorongan dari diri manusia. Berikut penjelasan beberapa faktor pendorong manusia membentuk kelompok sosial, yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan untuk meneruskan keturunan, serta dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kita mulai pada poin yang pertama yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup. Dengan membentuk atau bergabung dengan suatu kelompok sosial, manusia secara tidak langsung telah berupaya untuk mempertahankan hidupnya. Sebab, kebutuhan hidup manusia tidak mungkin bisa dipenuhi oleh hidup menyendiri. Dengan adanya kelompok sosial, upaya manusia untuk meningkatkan hidup menjadi sedikit lebih mudah karena adanya bantuan dari manusia lain.
Dan yang berikut yaitu dorongan untuk meneruskan keturunan. Tidak bisa memungkiri bahwa sifat alami semua makhluk hidup adalah meneruskan keturunan. Dengan adanya kelompok sosial, seseorang akan bisa menemukan pasangannya masing-masing sehingga dorongan untuk meneruskan keturunan ini bisa tercapai. Dan yang terakhir yaitu dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Efisiensi dan efektivitas kerja merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh manusia. Keberadaan kelompok sosial akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, misalnya dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan bisa diselesaikan secara lebih cepat dan hasil yang lebih baik. Nah, dan yang terakhir, beberapa contoh kelompok sosial yang bisa kita temui di daerah sekitar kita. Mulai dari keluarga, teman-teman, rukun tetangga, komunitas, rekan kerja, dan masih banyak lagi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penulisan, dan besar harapan melalui materi ini kita bisa menambah wawasan dalam hal kelompok sosial. Dan jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silakan berikan pertanyaan dalam kolom komentar.